A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa laqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Surat Toha ayat 90. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa laqad qala lan teman-teman wus ngucapake lahum maring kaum Bani Israil sapa Harunu Nabi Harun min qablu saking sadurunge baline Musa lahum maring kaum Bani Israil utawi kelawingi marjee teng As-Samiri wa atba'uhu. Nggih, teng tafsir niku As-Samiri wa atba'uhu. Sapa Harun Nabi Harun min qablu saking sadurunge rujuki Musa. Min qablu saking sadurunge rujuki Musa. Ai qabla ayyarji'a. Tegese ing dalem sadurunge yen to bali sapa Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ucape dawuhe Nabi Harun ya qaumi ing pengendikan ya qaumi he kaum ingsun. Ya qaumi he kaum ingsun innama futintum angin pestine kefitnah sapa sira kabeh. Angin pestine kefitnah atau den fitnah sapa sira kabeh bihi kelawan ijel. Bihi kelawan ijel wa inna rabbakum lan saktenane pangeran sira kabeh. Iku Ar-Rahmanu Allah Ta'ala zat kang maha welas asih. Fattabi'uni kang maha welas asih dalam dunia lan akhirat. Fattabi'uni mongko padha anuta sapa sira kabeh ing ingsun fi ibadatihi ing dalem nyembah ing Rahman. Wa ati'u lan padha taat sapa sira kabeh. Padha nuruta sapa sira kabeh amri ing perintah ingsun. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qalu padha ngucap sapa kaum. Tegese Samiri lan atba'uhu niki terkhusus. Ya Allah padha ngucap sapa kaum yakni As-Samiri wa atba'uhu lan nabraha alaihi ing pengucap lan nabraha alaihi. Lan nabraha ora gingsir sapa ingsun. Ilang lan nabraha ora bakalan gingsir sapa ingsun ai nazala tegese ora bakal gingsir sapa kita. Sapa ingsun sapa kita alaihi ing atase ijel iku akifina wong kang padha netepi ai ala ibadati tegese ing atase nyembah ing ijel mukimina hale wong kang padha netepi hatta yarji'ah hingga bali ilaina maring kita sapa Nabi Musa pun kedik mawon. Terus sekarang ini membahas mengenai tatkala Nabi Musa ini sudah kembali kemudian sudah mengurusi terhadap kaumnya yang sudah terfitnah tanda kutipnya disesatkan oleh Musa As-Samiri. Nabi Musa niki duka
Nabi Musa niki duka-duka, marah, beliau marah besar, murka, kenapa semua ini bisa terjadi. Hingga beliau ini ya tanda kutipnya sangat mempertanyakan kepada adiknya, kepada kakaknya Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Pada kakaknya mengenai kejadian ini kenapa kok semuanya bisa terjadi. Maka tengeriki akan kita tafsir al-mahallinya dulu. Tengeriki akan walaqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Walaqad qala lahum harunu min qablu. Dan sungguh Nabi Harun telah berkata kepada mereka, yakni kaum Bani Israel, Musa As-Samiri dan juga para pengikutnya yang menyembah terhadap berhala anak sapi itu, ya min qablu, sebelum kembalinya Musa, ay qabli ayyarji'a Musa, ini sebelum kembalinya Musa. Qablu ini kalau di dalam alfiyahnya wadmum bina'an ghairanin adim tama lahu udifa nawiyan ma udima. Iling-ilingan tadi qablu, kemudian amma ba'du. Ya biasanya itu loh kamu kalau dengar sambutan-sambutan ceramah itu amma ba'du, kalau dalam hal ini min qablu. Kenapa ini kok dibaca dhammah padahal kan kemasukan min? Jawabannya kalau di alfiyahnya wadmum, bacalah atau mabnikanlah dhammah. Wadmum binaan, dan mabnikanlah dhammah. Wadmum binaan ghaira, kepada lafadz ghair, wadmum binaan ghaira nin adim tama lahu udifa nawiyan ma'udima. Tatkala lafadz ghairu itu membuang lafadz yang setelahnya namun masih mengira-ngirakan. Nah, masih mengira-ngirakan. Terus selanjutnya qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidon wa'alu. Ya, seperti halnya ghairu itu ba'du dan juga qablu, itu semua memang tetap dibaca mabni dhammah. Alasannya apa? Karena memang itu membuang lafadz yang setelahnya namun secara makna masih dikira-kirakan. Jadi orang kok dibuang secara beneran, dibuang 100% ngoten mboten. Lafadznya dibuang tapi secara makna masih dipakai. Itu syahid alfiyahnya wadmum binaan ghairanin adim tama lahu udifa nawiyan ma'udima qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dun wal jihatu aidan wa'al. Jadi amma ba'du, kenapa kok dibaca amma ba'du, kenapa kok enggak amma ba'da? Ya, itu alasannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu maknanya amma ba'du. Kalau dalam surat ini min qablu, dibacanya mabni dhammah. Ya, tapi ya ini namanya nanti tetap i'rabnya i'rab jar. Tapi jarnya itu tidak kok secara tampak, ya. Bahasanya ngaten. Kita lanjutkan lagi. Sebelum kembalinya sinten Musa, ucapannya Nabi Harun, ya qaumi, ini secara secara ringkasnya dulu mawon. Ya qaumi, wahai kaumku. Ini 4 qadiyah yang disampaikan oleh Nabi Harun terhadap kaumnya. Pertama, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi. Bilang, ya qaumi innama futintum bihi. Wahai kaumku, innama futintum bihi. Sungguh kalian semua itu hanyalah terfitnah oleh berhala anak sapi tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Allah Ta'ala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus yang nomor 3, fattabi'uni, maka hendaknya kalian semua mengikutiku. Nomor 3. Nomor 4, wa ati'u amri, dan hendaknya kalian menurut, taat kepadaku, taat dan menurut kepada perintahku. Dan ini bentuk sesuai yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar daripada Nabi Harun. Nabi Harun itu melihat kemungkaran yang terjadi karena kan
dalam hal ini yang menjadi nabi dan juga rasul itu kan dua, Nabi Musa sama Nabi Harun. Hanya saja Nabi Musa itu beliaunya sedang tersibukkan khalwah di Gunung Tur selama 40 hari. Yang ada itu yang bersamaan dengan kaum Bani Israel, ya, baik Musa As-Samiri dan semuanya itu adalah Nabi Harun. Sehingga yang berkewajiban untuk menegakkan syariat di sini adalah Nabi Harun. Nabi Harun yang berkewajiban untuk menegakkan syariat. Terus bagaimana tatkala Nabi Harun itu melihat yang namanya ini tadi, kekacauannya para kaum Bani Israel. Tatkala mereka itu terfitnah oleh seekor atau bahasanya seekor berhala anak sapi, ya. Maka Nabi Harun tidak tinggal diam. Beliau berkata, walaqad qala lahum Harun min qablu ay qabli ayyarji'a Musa ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman. Ya wahai kaumku, sesungguhnya kalian semua itu hanyalah terfitnah. Kalian ini posisinya sedang terfitnah. Terfitnah itu kemarin dimaknain terfitnah itu artinya sedang teruji, sedang diuji. Kira-kira imanmu kalau ada seekor anak sapi, berhala anak sapi, ini kira-kira bagaimana iman kamu? Apakah masih tetap lurus, kencang, patok, bangkreng? Ataukah iman kamu tergoyahkan? Ini fitnah itu maksudnya adalah sebuah ujian. Sungguh kalian semua itu sedang terfitnah, sedang diuji dengan berhala seekor anak sapi itu tadi. Wa inna rabbakumur rahman. Dan sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Allah Ta'ala, dat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fattabi'uni, maka hendaknya kalian semua mengikuti kepadaku aifi ibadatihi, yakni di dalam menyembah terhadap Allah Ta'ala, dat yang maha rahman. Wa ati'u amri aifiha, dan hendaknya kalian itu taat nurut terhadap perintahku di dalam menyembah Allah Ta'ala. Ini bahas satu ayat tok mawon, ini Masya Allah hikmahnya sangat besar sekali. Bahwa dingendikakan kalian para ulama, wong iku cah dalam keberlangsungan hidup ini harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu saling mengingatkan. Napa? Saling mengingatkan. Banyak sekali membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar iki rotok luas sekali pembahasannya. Yang intinya saya ingin sedikit menyampaikan apa yang didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dawi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tengeriki ini merupakan bentuk ucapan daripada Nabi Harun, yang mana ini ucapan dianggap sebagai ucapan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran yang terjadi di kaum Bani Israel, yakni Musa As-Samiri dan seluruh para pengikutnya, yang mana mereka menyembah terhadap berhala anak sapi. Nabi Harun tidak tinggal diam. Kalau ana teng mriki dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh i'lam anna Harun alaihi salam innama qala dzalika syafaqatan minhu ala nafsihi wa 'alal khalqi. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Harun itu memberanikan diri untuk berdakwah kepada kaumnya. Bayangkan di hadapan orang 600.000. Nabi Harun dengan tegasnya berkata innama futintum bihi, ya, wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Ini Nabi Harun mengucapkan yang seperti ini, mengucapkan ucapan-ucapan ajakan dakwah. Ini tidak lain tidak bukan karena dua alasan. Yang pertama, syafaqatan ala nafsihi, mengasihani terhadap dirinya sendiri. Yang nomor dua, syafaqatan alal khalqi, karena mengasihani terhadap seluruh para makhluk. Loh, maksudnya bagaimana? Kok bisa? Hubungannya apa antara amar ma'ruf dengan mengasihani diri sendiri dan mengasihani para makhluk? Tengeriki ingin dikatakan amma syafaqatuhu ala nafsihi. Adapun yang dimaksud bahwa ucapan dakwah, ucapan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan tindakan mengasihani terhadap diri sendiri, itu alasannya fali annahu kana ma'muran min indillahi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.
Karena yang namanya Nabi Harun itu merupakan sosok yang diperintahkan dari sisinya Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, macam beliau itu adalah sosok nabi, sosok rasul. Ya wajib, sangat wajib untuk beliau-beliau itu untuk benar-benar berdakwah, untuk benar-benar melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Wa kana ma'muran min indi akhihi Musa alaihi salam. Ya, jadi Nabi Harun ini statusnya double. Satu sisi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban langsung dari Allah Ta'ala. Karena beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Yang nomor dua, sekaligus Nabi Harun ini merupakan penggantinya Nabi Musa. Sonep bilang, karena yang namanya Nabi Musa, yang namanya Nabi Harun itu merupakan penggantinya Nabi Musa. Dalam hal ini urusan umatnya itu sudah benar-benar dipasrahkan kepada Nabi Harun. Seraya dalam ayat lain disebutkan Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, "Ukhlufni fi qaumi." Tolong gantikan posisiku di dalam kaumku. Wa aslih, dan hendaknya kamu bisa memperbaiki. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat rusak. Jadi Nabi Musa niku masrah nih kaumnya, memasrahkan kaumnya kepada Nabi Harun. Harun, cara bahasane ngono cacak ya, Nabi Harun itu kan kakaknya Nabi Musa. Wahai sapa iki jenenge Nabi Harun, kakakku, saya minta tolong kamu menjadi penggantiku di dalam mengurusi kaumku ini. Ya, wa aslih, hendaknya kamu bisa memperbaiki. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah kamu mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat rusak. Sehingga falau lam yastahil bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar lakan mukhalifan li amrillahi ta'ala wa li amri Musa alaihi salam. Lah niki lho. Terus ngeriki dikatakan sehingga kalau sampai Nabi Harun ini kok tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu sangat melanggar terhadap yang namanya kewajibannya beliau sebagai Nabi Rasul dan sebagai penggantinya Nabi Musa. Dan itu nggak mungkin. Makanya Nabi Harun benar-benar melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini secara garis global nggih bahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Teng mriki wonten dawuh, apa sih cah pentinge awak dhewe amar ma'ruf nahi mungkar iku apa? Bukane enakan kita itu jadi sosok yang acuh saja. Artinya ada orang teman kita atau tetangga kita atau siapapun itulah, kalau mereka lagi maksiat, kalau mereka sedang minum minuman, kalau mereka sedang berzina, kalau mereka sedang berjudi, bukannya lebih enak kita acuh saja. Artinya wis gak ngurus ae. Wah, ternyata sangat bahaya kalau kita semua ini para makhluk tidak merealisasikan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kelanten napa teng mriki dingendikaken auhallahu taala ila Yusha'a ibni Nun anni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Jadi suatu ketika Allah Ta'ala itu memberikan wahyu terhadap Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini diberi wahyu oleh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala dawuh kepada beliau anni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarin. Bahwa aku, wahai sapa Yusha bin Nun, akan membinasakan dari kaummu 40.000 orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang pilihan. Dan wasittina alfan min syirorhim, dan 60.000 dari kaummu yang buruk-buruk. Kan ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan. Sampai-sampai Nabi Yusuf berkata, faqala ya rabbi haula minal asrar fama balul akhyar. Wahai Tuhanku, wahai ya Allah, oke, kalau engkau membinasakan terhadap kaumku 60.000 yang buruk-buruk, oke, itu merupakan sebuah hal yang maklum karena memang mereka itu adalah segolongan kaum yang buruk, tindakannya kurang baik.
Maka fama balul akhir, maka kenapa engkau juga membinasakan terhadap orang-orang pilihan? Kok orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan yang jumlahnya 40.000 juga engkau binasakan. Ngriki ngendikaaken alasane faqala innahum lam yaghdabu li ghadabi, karena mereka tidak mau marah karena untuk menjaga kemarahanku. Artinya ya napa? Karena orang-orang pilihan tidak mau mengurusi, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi garis bawahnya, bahayanya orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah siksaan yang akan turun mengenai terhadap orang-orang yang berdosa itu akan dikenakan pula, akan dijatuhkan pula terhadap orang-orang pilihan sekalipun mereka tidak melakukan hal tersebut. Paham ya? Bahaya, Pak. Jadi awak dhewe niku penting, wajib bagi awak dhewe niku amar ma'ruf nahi munkar. Krono lek sampai awak dhewe ora amar ma'ruf nahi munkar, kita berdalih mereka kok yang berzina, mereka kok yang meminum minuman, mereka kok yang berjudi, ya. Kita nggak ikut apa-apa. Kalau sampai ada orang yang seperti ini tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, bisa dipastikan nanti siksaannya juga akan mengenai terhadap dia. Cara bahasane Kiai Zainuddin MZ itu Pak yang zina elu, yang minum-minuman elu, yang judi elu, tapi kita semua yang akan kena yang namanya siksanya. Paham ya Jah ya? Iki pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Artinya bagaimana? Dengan kamu melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ini merupakan sebuah tanda kutipnya rasa kasih sayang terhadap para makhluk sekaligus juga rasa kasih sayang terhadap diri kamu sendiri. Karena sekalipun kamu tidak melakukannya, tapi kalau kamu itu merupakan orang yang tak menghiraukan, bahayanya siksaan tersebut akan mengenai terhadap dirimu juga. Yes, paham aja. Dah, jangan masalahnya jen amar ma'ruf nahi munkar itu memang seperti itu. Wes, enggak lah sampai kamu dilok nih koncom. Tapi sekali lagi cara mengingatkannya yang bagus loh ya. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar ma'ruf nahi munkar iki ya kudu dingelmoni. Ora kok sik kait ngerti amar ma'ruf nahi munkar akhirnya serampangan kabeh mbok dakwahi karepe dhewe mboten. Ono carae. Napa ono cara. Kalau ada nanti yang bilang bahwa kamu itu sok suci, ya. Sekarang kan nyuwun sewu tanda kutipnya di media sosial itu seringkali untuk orang-orang yang beramar ma'ruf itu ya bahasanya diilok nih. Diilok nih. Dan saya bilang seringkali orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu malah dihinakan sama yang lainnya. Seraya berkata mereka, "Alah kon iku sok suci. Asline kon yo padha ae." Ono sing ngomong modele, "Halah sebenarnya kita itu sama-sama pendosa, hanya saja kita beda dari jalan dosanya." Kadang kan ono to Pak sing ngomong kayak ngono ya. Kita itu sebenarnya adalah sama-sama pendosa, lah gak iso. Model kayak ngene iki ora iso. Karena seperti yang didawuhkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya beliau dawuh andaikan tidak ada andaikan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang terjaga dari dosa, maka tidak ada satupun di muka bumi ini yang berhak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar setelah meninggalnya Kanjeng Nabi. Tegese piye? Ora enek syarat amar ma'ruf nahi munkar iku kudu terbersihkan dulu dari segala dosa, enggak ada. Kita saling mengingatkan. Segampangane ngomong lek sing siji iki tukang mendem, sing siji iki tukang zina, sing siji iki tukang judi. Ya berarti saling mengingatkan di dalam suatu hal yang dilakukan oleh orang lain sedangkan dia tidak melakukan. Segampangane ngomong ngoten. Paham ya ya. Jadi lek ngomong sok suci, jawaban wae ya memang tidak ada syarat amar ma'ruf nahi munkar itu harus suci terlebih dahulu. Tapi kita semua berusaha untuk menjadi orang yang suci. Mulane umat Kanjeng Nabi ini
digolongkan sebagai umat yang tanda kutipnya sebagai umat-umat yang hebat, umat-umat yang pilihan karena mau amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surat lain dingendikaken, dalam ayat lain dingendikaken, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kalian semua wahai umatnya Muhammad, khaira ummatin, menjadi umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh para manusia. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian semua itu mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi umat Kanjeng Nabi iki mau untuk melaksanakan menyandang status umat terbaik. Salah satu alasannya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Intine ngoten lho Cah, awak dhewe aja sampai sifatnya itu acuh tak acuh. Bahasane wis gak ngurus iku aja sampai. Ya contoh ringan umpama ana kancane kok ajake kok napa jenenge buka aurate. Ya kita ingatkan tapi dengan cara yang baik. Karena dakwah itu fungsinya adalah untuk menyadarkan, bukan untuk kita kok menghakimi. Ini harus diilmoni, yang namanya dakwah itu harus ada ilmunya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa amma syafaqatu 'alal muslimin fali anal insan yajibu ayyakuna raqiqal qalbi musyfiqan 'ala abna'i jinsihi wa ayu syafaqatin a'dhamu min ayyara jam'an yatahafatuna 'alan nar wa yamna'uhum minha. Insyaallah kula dados iling kalian dahwe dalam hal ini Buya Yahya yang menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kita itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Beliau niku sampai dawuh ngeten, Buya Yahya niku dawuh ngeten. Ya tak gambarno mudah ya betapa pentingnya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, dawuhnya beliau Buya Yahya. Tonep bilang tangi ngadeg kan gak ngantuk. Tengeriki beliau dawuh Buya Yahya. Coba ini untuk membangkitkan terhadap kita betapa pentingnya kita itu peduli terhadap saudara-saudara kita yang sesama Islam atau bahkan yang non-muslim sekalipun, kita juga penting. Saiki aku takon nang awakmu dawuh ya Buya Yahya, bagaimana perasaan kamu tatkala ada satu orang yang dia itu berdiri di depannya rel kereta api dalam keadaan kereta itu sudah hampir saja mengenai terhadap dia. Kira-kira perasaanmu piye? Bakalan nolong apa ora? Pasti setiap dari kita itu kalau ada orang seperti itu semuanya memiliki perasaan sangat kasihan. Gak bakalan tega kalau ini orang sampai tertabrak yang namanya kereta api. Langsung. Pasti kita langsung bahasanya. Langsung nyelamet nih. Karena gak bakalan tega melihat orang ini tertabrak oleh kereta api. Maka sama. Tiap-tiap dari kita tatkala melihat saudara kita yang sedang melakukan maksiat, pada hakikatnya mereka sedang memasukkan dirinya kepada api neraka. Apa tego to Pak? Awak dhewe apa tego? Karuan kalau pada tanda kutipnya karuan nek tertabrak sing jenenge kereta api. Sakmari itu bruk mati, meninggal wis mari. Lorone wis mari. Tapi kalau masuk neraka itu sakitnya tidak bisa tertahankan. Itu bentuk daripada betapa pentingnya kita itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebagai bentuk rasa kasih sayang kita. Kalau kita itu enggak tega, wis contoh liyane wis, kira-kira kamu tega apa ora delok ana kancamu atau seorang manusia sesama manusia katene dibeleh karo wong liya, wis diiringne katene dibeleh gawe lading ngono guys. Tentu tidak ada satupun dari kita yang rela. Tidak ada dari satu kita yang tidak kasihan, pasti kasihan. Nah, sama dengan dalam hal amal ma'ruf nahi munkar pun juga pada hakikatnya juga sama Pak. Itu juga seperti itu. Pun, Masya Allah, tengriki diingin akan ngoten.
penting sangat sing jenenge amar ma'ruf nahi mungkar, alasannya yaitu pun itu maknanya secara garis besar yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo sampai awak dhewe itu bahasane gak ngurusi. Ngelingne tapi ojo sampai dengan model yang menghakimi. Paham ora? Soalnya kadang awak dhewe kan salah jalan. Gayane amar ma'ruf nahi mungkar tapi lek oleh ngelingne iki kok ya keanggaan, kecongkaan, kesombongan. Sampai-sampai ya contoh kecil kon lapo sih sampai-sampai menghakimi dengan bahasa yang sifatnya menghina seperti itu. Jangan, kita itu mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau ana carane wali-waline Gusti Allah lek ngelingno iku ya modele ya rada aneh-aneh ya. Tapi iki aja mbok tiru ya, seperti wonten teng situ Bondo apa Bondowo Yai Khalil As'ad ya. Yai Khalil As'ad Samsul Arifin itu beliau punya cara dakwah yang berbeda. Yaitu apa? Dari para orang-orang kampungnya itu ditantang. Sapa wonge sing gelem tanding sabung ayam karo aku, lek sampai ayame iku kalah, lek sampai ayam iku menang, aku bakal menjadi pengikut dia. Tapi lek sampai ayam iku kalah, ambek ayamku wajib melokno aku jamaah 5 waktu bendino nang pondok. Jadi ayamnya gak tahu kalah. Ini gaya-gaya dakwah yang nyentrik-nyentrik daripada ulama kita. Ya dakwah itu santai-santai, tapi ya ojo ditiru Pak, awake dhewe urung kelas ya model koyo ngono. Sekarang kita kembali lagi ke tentang permasalahan ya Allah ceritanya Nabi Harun yang secara dengan tegasnya beliau itu ya Allah ya Rabbi ya Karim sangat baik. Iya. Jadi Nabi Harun itu ngilingno amar ma'ruf nahi mungkar pun caranya juga baik. Rupane napa tadi sampun kula jelasne, sampun kula bahwa beliau itu mendawuhkan 4 hal. Yang pertama innama futintum bihi. Yang kedua inna rabbakumur rahman. Yang ketiga fattabi'uni. Yang keempat wa atiu amri. Apa sih bentuk keindahan cara beliau menyampaikan amar ma'ruf dan juga dakwahnya ini? Teng mriki disebutaken kalian Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh teng mriki, ya Allah ya Rabbihu ya Karim wa'lam anna Harun alaihi salam salaka fi hadzal wa'di ahsanal wujuh. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Harun itu di dalam menasihati kaum Bani Israel, Musa As-Samiri dan juga para pengikutnya itu menasihati dengan cara dan tutur kata yang sangat bagus sekali. Karena apa li annahu zajarahum anil batili awalan bi qaulihi innama futintum bih. Karena yang pertama prosesnya Nabi Harun adalah melarang, mencegah seluruh kaum Bani Israel untuk melakukan tindakan batil dalam perkataannya yang berupa innama futintum bih. Kaum Bani Israel, kon kabeh aja nyembah sing jenenge berhala. Berhala anak sapi. Kalian semua ini kondisinya adalah innama futintum bihi. Kalian semua itu lagi kefitnah, lagi terfitnah, lagi diuji. Itu sebuah bahasa yang halus. Lek bahasa kasar ngomong, kon iku goblok, kon iku kleru. Iki mono ujian, iki mono cobaan, iki mono fitnah, aja disembah. Iki lek bahasa kasar ngono Pak. Tapi beliau dalam membahasakan innama futintum bihi. Ini ujian loh Cah, ini fitnah loh Cah. Kamu jangan. Jadi bahasanya kok ora kok nyalah-nyalahne ngoten nggih. Ora kok nyalah-nyalahne tapi dibahasakan dengan bahasa yang halus, disetatuskan bahwa memang tindakan ini, tindakan menyembah berhala anak sapi ini merupakan tindakan yang batil. Tapi dibahasakan dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang tidak menyalah-nyalahkan. Ya secara bahasane ngene lho, umpama ana kancamu mendem ngono umpama. Kancamu mendem-mendeman. Aja mbok omongi, sing jenenge minuman keras iku haram. Iso ngono kabeh asline wis ngerti. Sing mendem pun iku asline ngerti lek kapan kuwi barang haram. Cobalah diganti dengan bahasa ngene. Lah, kopi lho
penak ndak umum kok. Ini bahasa yang mengingatkan tapi dengan bahasa yang halus. Kopi penak ndak umum ya halal ki enak. Orang kan pasti akan punya perasaan sendiri. Umpama lek Bakasnya senenge Fanta atau apa kopi apa biasanya dikasih Gas ya. Kopi legi kuwi gak jamak penake kok. Jadi kita membahasakannya caranya seperti itu. Tidak menyalah-nyalah. Maka sama Nabi Harun dalam mengingatkan bahasanya innama futintum. Kalian semua itu sedang terfitnah, sedang teruji. Ngono lho, Cah. Itu yang pertama. Jadi menjelaskan bahwa apa yang sedang mereka jalani ini merupakan sebuah kebatilan, namun dibungkus dengan bahasa yang lemah lembut, yang bagus tanpa menyalah-nyalahkan. Satu. Kemudian summa da'ahum ila ma'rifatillahi ta'ala saniyan biqaulihi wa inna rabbakumur rahman. Untuk yang kedua kalinya Nabi Harun itu setelah memberitahu, memaklumatkan kepada mereka bahwa ini pekerjaan yang batil. Ini merupakan sebuah ujian, ini pekerjaan yang batil. Maka untuk yang kedua kalinya Nabi Harun memperkenalkan kepada mereka, inna rabbakumur rahman. Sesungguhnya Tuhan kalian semua itu adalah Allah Ta'ala, zat yang maha pengasih. Ya, dan Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim, Nabi Harun dalam pengajaannya ini yang nomor 2 ini sengaja menutur katakan dengan bahasa Ar-Rahman. Wa inna rabbakumur rahman. Ini untuk mengingatkan terhadap para kaum Bani Israel ini agar bahwa sesungguhnya tatkala kalian setelah melakukan semua kebatilan ini berupa penyembahan terhadap anak sapi, maka ingatlah bahwa Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya pasti akan menerima terhadap taubat kalian semua kalau kalian mau segera untuk bertaubat. Itu yang nomor 2. Dikenalkan sama Tuhannya bahwa Tuhannya adalah sosok yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang nomor 2. Yang nomor 3, summa da'ahum salisan ila ma'rifatin nubuwah biqaulihi fattabi'uni. Kemudian mengenalkan, memaklumatkan kepada mereka kaum Bani Israel, memperkenalkan terhadap yang namanya kenabian. Bahwa aku Harun ini adalah sosok nabi, fattabi'uni. Maka hendaknya kalian semua itu mengikuti terhadapku. Ya, mengikuti terhadapku, masih mengikuti, bukan wa'atiu amri, masih mengikuti, fattabi'uni. Maka hendaknya kamu mengikuti terhadapku. Ku Nabi Harun sebagai seorang nabi. Jadi mari dikenalnya ambek pangerane, nomor loro dikenal nih terhadap sosok nabi syariat. Dalam perintahnya wa'atiu amri, hendaknya kalian semua itu mengikuti terhadap perintahku. Maksudnya ini adalah bentuk pengenalan syariat. Jadi mari ngenalno pangerane, ngenalno nabine, mari ngono ngenalno syariat. Dalam perintah-perintah syariat itu ada larangan, ada perintah yang harus dilakukan semua itu. Tengeriku ngoten. Bahasanya ini wa hadza huwa tartib al-jayyid. Dan ini merupakan sebuah tartib, sebuah urutan yang sangat bagus sekali. Li'annahu la budda qabla kulli syai'in min imatatil adha 'anit thariq wa izalatu syubhat summa ma'rifatullah yal asl summa nubuwah summa syariah. Karena segala sesuatu itu wajib untuk dihilangkan perkara-perkara yang menyakiti ya dari jalan, yaitu menghilangkan syubhat-syubhat. Artinya diberi dulu pemahaman, ini caranya dakwah ya, diberi dulu pemahaman bahwa yang sedang mereka lakukan itu adalah tindakan yang kurang tepat. Setelah itu dikenalkan kepada Allah Ta'ala, dikenalkan kepada nabinya, kemudian dikenalkan kepada syariatnya. Ini merupakan sebuah runtutan yang sangat baik sekali. Intinya kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ojo ngawur, ojo menghakimi, main jotos, main ngilok nih ojo. Tapi ono carane. Mulakno wingi kan sampun dibahas juga ya. Karena seringkali karena Nabi Musa mawon dakwah kepada Fir'aun itu saja harus diperintahkan oleh
Allah Ta'ala diharuskan dengan tutur kata yang baik. Ya, dengan tutur kata yang baik. Padahal tidak, tanda kutipnya tidak ada orang yang di muka bumi ini yang ya tanda kutipnya lebih buruk daripada Fir'aun. Fir'aun ini orang mekur sekedar maksiat. Tapi sampai ngaku jadi pangeran. Ngono wae sik masih diperintahkan untuk secara baik. Pon ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Terakhir. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ayat selanjutnya qalu lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Ngeri kita ingin akan qalu mereka para kaum Bani Israel Musa As-Samiri dan juga para pengikutnya malah menjawab, dielingno karo Nabi Harun, bukannya kok mereka itu mau sadar, mau taubat, malah mereka membantah. Qalu lan nabroha alaihi akifin. Lan nabroha ailan nazalah. Mereka menjawab, kita semua tidak akan henti-hentinya untuk terus menyembah terhadap berhala. Ai akifina ai ala ibadatihi muqimin. Kita semua tak akan henti-hentinya untuk menyembah terhadap berhala. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai Musa itu kembali kepada kita semua. Malah dituturi karo Nabi Harun, malah modelane koyo ngene iki. Mereka berkata, kami semua tidak akan berhenti untuk menyembah berhala ya sampai Nabi Musa itu kembali kepada kita. Nah, ini kalau daunnya Syekh As-Sawi, ini hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kita. Ini bukanlah sebuah janji dari mereka. Bahasanya nang ngriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, qaulu hatta yarji'a ilaina Musa ghayatun li'ukufihim bi tariqit ta'allul wat taswif la bi tariqil wa'di wa tarki ibadati inda ruju'ihi. Nang ngriki beliau dawuh, omongan hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa itu kembali kepada kita semua, ini merupakan ghayah, puncak daripada mereka itu akan menetapi untuk menyembah berhala dengan jalan ini merupakan sebuah alasan ta'allul, hanya sebuah alasan. Ini alasan coba. Terus aku bahasanya, kita semua nggak akan berhenti untuk menyembah berhala sampai Musa kembali kepada kita. Bahasa sampai Musa kembali kepada kita ini bukanlah sebuah janji bahwa mereka kalau Musa benar-benar sudah kembali kepada mereka, mereka akan kembali menjadi iman. Mereka akan meninggalkan berhala anak sapi itu. Itu enggak, itu bukan janji, itu bukanlah tindakan menyanggupinya mereka. Tapi ini hanyalah sebuah alasan dan merupakan sebuah tindakan penundaan, alasan dan tindakan penundaan. Piye carane ndak nurut karo sing jenenge Harun. Alasan tok hatta yarji'a ilaina Musa itu dawuh hatta yarji'a ilaina Musa itu hanyalah sebuah alasan. Bukan kok sing sak tenane ngono kuwi ora. Mek gur alasan tok. Ya umpama disetatuskan itu sebuah janji ngono ya gampangane ngomong itu janji palsu. Asline ngono itu sebuah alasan saja, hanya sebuah dalih saja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ka'annahum qalu niki nggih. Ka'annahum qalu la nakbalu hujjataka walakin nakbalu qaula Musa wa adatul muqallid laisa illa dzaka. Mereka dengan seolah-olah mereka itu berkata, aku enggak mau menerima hujjah kamu. Aku hanya mau menerima ucapannya Musa. Ini alasan tok model kayak ngene. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim duki pundi wau. Qala ya Harun ma mana'aka idra'aitahum dhallu. Surat Thaha ayat 92. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.